Saya Nimedira Dita Purama Putri dengan NIM 18130410008 dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Pada video ini kita akan membahas lebih banyak hal terkait golongan darah. Jadi langsung saja kita mulai. Tujuan dari kegiatan 4 yaitu untuk menentukan golongan darah seseorang dengan sistem AB0 dan resus. Landasan teori pada kegiatan ini yaitu penggolongan darah ini penting dilakukan, terutama saat transfusi darah, agar darah yang ditransfusikan tidak menimbulkan reaksi berlawanan dari tubuh. Hal ini karena setiap golongan darah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa dicampur dengan golongan darah lainnya. Secara umum, terdapat dua teknik penggolongan darah, yaitu dengan menggunakan sistem AB0 dan resus. Pada sistem AB0, dalam eritrosit terdapat dua jenis aglutinogen yang bersifat antigen, yaitu aglutinogen A dan aglutinogen B. Sedangkan dalam serum darah terdapat antibodi atau antiserum, yaitu aglutinin anti A dan aglutinin anti B. Jika aglutinin anti A bercampur dengan aglutinogen A atau aglutinin anti B bercampur dengan aglutinogen B, maka akan terjadi reaksi penggumpalan atau aglutinasi. Kemudian, pada sistem resus, seseorang yang memiliki resus negatif dapat mendonorkan darahnya kepada orang yang memiliki resus negatif dan resus positif. Namun, orang dengan resus negatif akan menolak darah dari resus positif. Sedangkan pendonor dengan resus positif hanya bisa mendonorkan darahnya kepada seorang yang memiliki resus positif juga. Namun, seorang dengan resus positif dapat menerima donor dari seorang yang memiliki resus positif maupun resus negatif. Adapun alat dan bahan yang diperlukan pada kegiatan ini yaitu yang pertama, buku ajar anatomi dan fisiologi manusia dan buku sumber lain yang relevan. Kemudian yang kedua, informasi dari narasumber. Dan yang ketiga, bacaan dari majalah, surat kabar, ataupun internet. Adapun prosedur kerja pada kegiatan ini yaitu menjawab pertanyaan pada LKM berdasarkan informasi yang didapatkan pada buku ajar, narasumber, dan bacaan dari majalah, surat kabar, maupun internet. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah fungsi dari penggolongan darah? Jadi, terdapat beberapa fungsi dari penggolongan darah. Yang pertama yaitu untuk transfusi darah. Kebutuhan transfusi darah baik sebagai pendonor ataupun resipien. Pada kasus kedokteran forensik seperti identifikasi pada beberapa kasus kriminal dan juga sebagai penanda genetik yang mampu menjadi identitas seseorang. Yang kedua yaitu untuk mengetahui golongan darah seseorang, sehingga dapat dijadikan acuan untuk memilih pasangan yang memiliki golongan darah yang sesuai sehingga tidak menghasilkan keturunan yang cacat. Yang ketiga yaitu untuk menghindari penyakit tertentu seperti hemolisis. Hemolisis adalah pecahnya membran eritrosit sehingga hemoglobin lepas ke dalam medium sekelilingnya. Yang keempat yaitu untuk membantu program diet. Beberapa orang dengan golongan darah tertentu ada yang perlu membatasi asupan karbohidratnya. Apabila tidak, superobesitas dapat terjadi dalam dirinya karena kondisi jenis dan jumlah karbohidrat yang tidak cocok dengan golongan darahnya. Dengan mengetahui golongan darah, maka bisa membantu untuk diet. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui resiko penggumpalan darah. Ada penelitian bahwa golongan darah berinteraksi dengan genetik seseorang untuk resiko trombosit vena, yaitu bisa menyebabkan pembekuan pada darah di tungkai bagian bawah. Pembekuan darah ini dapat juga mengalir ke organ lain seperti paru-paru. Pertanyaan yang kedua yaitu, pada transfusi darah, sistem penggolongan darah apakah yang umumnya diperhatikan? Mengapa demikian? Uraikan pendapat Anda. Jadi, hal-hal yang harus diperhatikan saat akan melakukan transfusi darah yaitu yang pertama, memperhatikan golongan darah dari donor dan resipien.
Golongan darah sistem AB 0 didasarkan pada ada tidaknya antigen dalam sel darah merah atau eritrosit. Pada orang dengan golongan darah A memiliki antigen A, sedangkan pemilik golongan darah B memiliki antigen B, dan orang dengan golongan darah AB memiliki kedua jenis antigen. Sebaliknya, pemilik golongan darah 0 tidak memiliki antigen apapun. Pemilik golongan darah A dan B masing-masing hanya dapat menerima donor dari golongan yang sama atau golongan darah O. Pemilik golongan darah AB dapat menerima golongan darah dari semua golongan darah, sedangkan pemilik golongan darah O hanya dapat menerima dari golongan darah O saja. Selain sistem AB0, ada juga sistem resus, yaitu berdasarkan ada tidaknya antigen resus pada dinding sel darah merah seseorang. Hal kedua yang harus diperhatikan yaitu ada tidaknya penyakit dalam darah. Beberapa penyakit berbahaya dapat ditularkan dari transfusi darah, misalnya penyakit AIDS yang menular ketika darah yang mengandung virus HIV ditransfusikan kepada seseorang. Yang ketiga yaitu komponen darah yang akan ditransfusikan. Dalam mentransfusikan darah, komponen darah yang akan ditransfusikan tersebut tergantung kondisi pasien, di mana transfusi darah yang dilakukan dapat memerlukan komposisi darah yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu volume darah yang dibutuhkan. Kondisi pasien yang berbeda tentunya memerlukan jumlah darah yang berbeda pula. Semakin banyak seseorang kehilangan darah, maka semakin banyak pula transfusi darah yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu kebersihan alat transfusi. Alat transfusi darah mulai dari jarum hingga kantung darah haruslah steril dan bersih. Hal ini untuk menghindari masuknya mikroba berbahaya dalam darah dan ke dalam tubuh resipien. Pertanyaan yang ketiga yaitu, rincilah reaksi penggumpalan yang terjadi pada masing-masing antisera yang digunakan dalam video praktikum yang sudah dicermati. Yang pertama yaitu menentukan golongan darah AB0. Jika seseorang memiliki golongan darah A, maka akan terlihat dari terjadinya penggumpalan pada serum anti-A dan anti-AB. Jika seseorang memiliki golongan darah B, maka akan terjadi penggumpalan pada serum anti-B dan anti-AB. Jika seseorang darahnya yaitu AB, akan terlihat penggumpalan pada semua serum, yaitu anti-A, anti-B, dan anti-AB. Sedangkan jika seseorang memiliki golongan darah 0, maka tidak terjadi penggumpalan pada semua serum. Kemudian selanjutnya menentukan golongan darah resus. Jika terjadi penggumpalan pada anti-resus, maka golongan darahnya yaitu RH+, atau resus positif. Sedangkan jika tidak terjadi penggumpalan pada antiresus, maka golongan darahnya yaitu resus negatif atau RH-. Berikut merupakan tabel reaksi penggumpalan pada pengecekan golongan darah menggunakan sistem AB0 dan sistem resus. Dari hasil pengujian sampel darah pada video, diketahui bahwa Ibu Rita memiliki golongan darah 0 dengan resus positif, kemudian Bapak Danang memiliki golongan darah B dengan resus positif, dan Ibu Widuri memiliki golongan darah 0 dengan resus positif.